Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehmet Fadlan Pawewang, NIM saya 22112018. Saya dari kelas HES 4A, mata kuliah Hukum Pajak. Kali ini saya akan menjelaskan terkait resume ataupun rangkuman dari materi yang saya dapati tentang instansi perpajakan. Nah, instansi perpajakan sendiri berarti lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan yang ada dalam suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Nah, dasar hukum yang ada di negara Indonesia untuk instansi perpajakan yaitu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Nah, di dalam Indonesia sendiri itu ada berbagai macam instansi perpajakan. Yang pertama itu adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, DJP ini adalah direksi yang diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk merumuskan substansi dan teknis terkait masalah perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kantor wilayah ini berfungsi untuk berkoordinasi dan mengawasi mengenai perpajakan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kota. Kemudian yang ketiga ada kantor pelayanan pajak atau KPP. Kantor pelayanan pajak ini berfungsi untuk melayani wajib pajak, memberikan sosialisasi dan penyuluhan. Kemudian yang keempat ada yang namanya Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Nah, fungsi daripada lembaga ini adalah mengolah data dokumen yang ada dalam satu wilayah terkait masalah perpajakan untuk dihimpun dalam satu folder, dalam satu bagian, dan lembaga ini juga berfungsi untuk mengawasi data-data yang masuk. Kemudian yang kelima itu ada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Nah, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ini adalah badan yang menerima laporan terkait masalah yang terjadi atas sengketa pajak, badan yang mengumpulkan data sebelum masuk kepada pengadilan pajak. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak ini berfungsi untuk mengadili sengketa permasalahan terkait sengketa-sengketa pajak yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk pembahasan pertama. Kemudian masuk ke pembahasan kedua terkait masalah fungsi dan tujuan. Fungsi daripada lembaga instansi perpajakan di Indonesia, terutama yang pertama adalah mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Kemudian yang kedua, menegakkan peraturan perpajakan. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, baik itu merupakan penyuluhan ataupun sosialisasi ataupun pelayanan yang baik. Kemudian yang terakhir, melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, itu masih berhubungan dengan poin yang sebelumnya, masih berkesinambungan karena bentuk penyuluhan dan sosialisasi perpajakan terutama kepada wajib pajak itu sangat-sangat diperlukan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan. Tujuan yang pertama itu mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional atau pembangunan negeri. Nah, dari tujuan ini, fungsi daripada pajak adalah untuk membangun negeri, membangun negara kita agar menjadi negara yang lebih baik, terutama dari segi finansial. Kemudian yang kedua, menciptakan sistem pajak yang transparan, adil dan akuntabel sehingga itu lebih memudahkan para wajib pajak. Yang ketiga, yang terakhir, meningkatkan kepatuhan dan kesadaran kepada wajib pajak. Banyak sekali terjadi permasalahan mengenai pajak, entah dari segi keterlambatan ataupun pemahaman daripada wajib pajak sendiri terkait masalah perpajakan itu yang masih kurang. Maka tujuan yang ketiga ini terkait masalah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu merupakan salah satu tujuan daripada instansi perpajakan. Saya rasa demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.